Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Di sini saya akan menjelaskan model transportasi metode stepping stone. Nah, langkah-langkah pemecahan masalahnya, yang pertama penyusunan tabel alokasi, yang kedua prosedur alokasi, yang ketiga mengubah alokasi secara trial and error. Nah, ini yang pertama yaitu alokasi menggunakan metode stepping stone. Dimulai dari sebelah kiri atas sampai bawah kanan. Nah, hasilnya itu 5 kali 100 ditambah 8 kali 200 ditambah 4 kali 100 ditambah 7 kali 100 ditambah 5 kali 200 dan hasilnya 4200. Nah, lalu di sini mengubah alokasi menggunakan trial error. Yang pertama pilih kotak jalur yang tidak digunakan untuk dievaluasi. Yang kedua, dengan dimulai dari jalur ini, telusuri jalur dengan jalur tertutup, melewati jalur yang sebenarnya terpakai. Yang ketiga, di jalur yang tidak terpakai, berilah tanda plus, kemudian jalur selanjutnya tanda minus, dan seterusnya. Lalu hitung improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus. Lalu ulangi tahap 1, 4 untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0, maka solusi optimalnya dapat diketahui. Jika ada yang kurang dari 0, maka mungkin untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi. Nah, ini yang pertama untuk trial error. Dihasilkan untuk jalur 1, yaitu dari yang pertama dari DC sini, dari DC ke DB, lalu ke FB, lalu ke FC. Nah, untuk jalur 2 itu dari DB ke DA, ke EA dan EB. Untuk jalur 3 FA, FB, EB dan EA. Nah, untuk jalur 1 itu dihasilkan 1 nilai indeksnya, lalu untuk jalur 2 3, untuk jalur 3 itu ada min 2. Nah, maka dari itu karena di jalur 3 ada min 2, lalu kita optimalkan. Nah, ini pengoptimalan jalur 2. Hasilnya yaitu 100 kali 5 plus 100 kali 8 plus 100 kali 9 plus 200 kali 4 plus 200 kali 5. Hasilnya itu 4000. Nah, dimana sih hasil dari itu? Yaitu dari 9 ini. Nah, 9 ini ditambah 100 dari yang ini nilai terkecil dari minus. Nah, untuk yang 100 ini dikurangin jadi 0. Lalu yang 100 ini ditambah jadi 200. Yang 100 ini dikurangin jadi 100. Nah, hasilnya itu 4000. Nah, dari situ kita cari lagi untuk perbaikan keduanya itu jalur 1 itu hasilnya 4 dikurangin 5 plus 8 dikurangin 4 yaitu 3. Nah, ini untuk jalur 1. Nah, untuk jalur 2 ini 3 dikurangin 4 plus 7 dikurangin 5 hasilnya 1. Nah, sebenarnya untuk di perbaikan pertama tadi sudah optimal karena di perbaikan kedua ini sudah tidak ada minus. Nah, selanjutnya saya akan mencoba alokasi segi 4 tidak berdekatan. Nah, di sini untuk nilai indeksnya itu 1. Dari 3 dikurangin 4 plus 7 dikurangin 5. Hasilnya 1. Nah, sebenarnya di yang perbaikan 1 itu sebenarnya udah optimal. Karena untuk perbaikan 2 dan seterusnya seperti segi 4 tidak berdekatan ini nilai indeksnya sudah tidak minus. Nah, untuk hasilnya itu 100 dikali 5 ditambah 200 kali 8 ditambah 100 kali 4 plus 100 dikali 7 plus 200 dikali 5. Hasilnya itu 4200. Nah, selanjutnya saya akan mencoba juga perbaikan yang terakhir ya, dari nilai yang kosong tapi belum kehitung.
Nah, untuk hasil indeksnya itu 3 dikurangin 3 plus 4 dikurangin 4 hasilnya 0. Dan itu nilainya sudah tidak ada minus ya untuk yang tidak berdekatan dan yang terakhir itu. Nah, jika menggunakan metode matriks minimum, hasil yang didapatkan yaitu 3 kali 100 plus 3 kali 100 plus 4 kali 200 plus 9 kali 300 yaitu 4100. Jadi nilai indeks yang paling optimal itu yang diperbaikan pertama dengan nilai hasilnya yaitu 4000. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.